Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam SMGM Channel Renungan Life Spirit. Sahabat-sahabatku, mari kita siapkan hati mendengar renungan ini penuh iman dan hikmat yang disampaikan oleh sahabat Bapak Anton Bele kepada kita semua. Selamat mendengarkan renungan ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu juga telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepada kamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kau pandang pada abdimu berdoa, oh Bunda pembantu abadi. Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri lah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka
Selamat para sahabat terkasih dimanapun saja berada. Kita kali ini merenung tentang tema kenal. Kenal. Dari bacaan Injil Yohanes yang kita dengar tentang bagaimana Yesus memperkenalkan Bapa, lalu murid-murid bertanya, tunjukkan kepada kami Bapa supaya kami kenal. Kenal. Memang dalam hidup ini kita terjadi keakraban kalau kenal mengenal, dan itu adalah jalinan hubungan antara pribadi dengan pribadi. Kita kenal seseorang, bisa saja kenal hanya sepintas atau kenal dengan cukup baik. Ada yang kenal secara mendalam. Dan kalau sudah saling mengenal, terjadilah suatu keakraban antara pribadi dengan pribadi. Para sahabat terkasih, Allah menampakkan diri dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi manusia sama seperti kita manusia dalam segala hal kecuali dosa. Maksudnya apa? Supaya Dia yang adalah Tuhan akrab dengan kita, dan kita manusia kekasihnya, ciptaannya, akrab dengan Dia, Tuhan. Dan keakraban hanya bisa terjadi kalau ada saling kenal mengenal. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu kenal saya. Kalau kenal saya berarti kenal Bapa, karena saya ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam diri saya. Ini ungkapan isi hati dari Tuhan Yesus kepada kita melalui murid-murid. Dan sampai sekarang ini pun Tuhan Yesus yang dulu hidup sebagai manusia biasa di tanah Palestina dan hidup bergaul dengan para sahabatnya yang dipilih menjadi rasul-rasul dan banyak orang lain lagi, itu tujuannya ialah supaya Dia dikenal dan Dia mengenal kita manusia. Hasilnya ialah terjadi keakraban antara diri pribadi kita dengan Tuhan. Lalu sahabat-sahabatku, cara kenal Tuhan Yesus itu sederhana sekali. Yang pertama yaitu dengan pikiran. Itu maksudnya apa? Dengan merenung sendiri, yang namanya meditasi atau retret, menyepi dan berpikir tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah. Dia mengasihi kita. Itu berarti kita kenal lewat kita punya pikiran. Yang kedua, lewat perkataan. Sekarang saya membuat renungan secara lisan melalui media ini melalui perkataan. Saya berusaha kenal Yesus, Yesus kenal saya, dan saya memperkenalkan, lebih mengeratkan hubungan antara diri kita dengan Tuhan Yesus melalui media ini, perkataan. Melalui perkataan kita saling mengenal
dengar suara Tuhan dan dengar bisikan Tuhan. Itu ada di dalam hati kita. Lalu yang ketiga, kita kenal Tuhan Yesus melalui perbuatannya, tindakannya. Itu yang Yesus katakan, kamu cukup kenal saya kalau kamu lihat apa yang saya buat dan percaya. Dengan itu kita kenal Tuhan Yesus. Dan yang keempat, itu melalui karya kita. Karya kita, Tuhan Yesus katakan bahwa kalau kamu berkarya dengan tulus, jujur, rendah hati, dan melayani seorang akan yang lain, terutama melayani orang-orang yang paling sederhana, kecil, dan menderita, itu adalah perbuatan kenal sesama, dan dalam diri sesama itu ada Tuhan. Tuhan berdiam dalam diri mereka dan dalam diri kita. Sehingga semua sahabatku terkasih, topik kali ini sangat indah dan sederhana. Kenal mengenal. Dan kenal yang kita renungkan sekarang ini, Tuhan kenal saya, Tuhan kenal Anda, Tuhan kenal kita. Dan sebaliknya, kita berusaha kenal Tuhan melalui sesama, melalui alam sekitar, dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dan dengan segala pekerjaan kita. Kita kenal Tuhan, akrab dengan Tuhan. Dan para orang kudus yang kita percaya sudah berbahagia abadi bersama dengan Tuhan yang mereka kenal, itu menjadi teladan bagi kita. Oh, kita kenal Tuhan atas cara ini. Dan Monsinyur Gabriel Manek adalah satu tokoh yang kita kenal. Kita dengar ceritanya. Dia kenal Tuhan. Dia secara khusus mengenal Tuhan melalui bundanya Maria, Ratu Rosari. Dan sekarang ini kita mengenal Monsinyur Gabriel Manek sebagai seorang yang menunjukkan teladan bagi kita untuk kenal Tuhan. Kenal Tuhan melalui pengabdiannya. Kenal Tuhan melalui cara dengan rendah hati, bergaul akrab dengan orang-orang yang kecil, sederhana, sakit. Dan dengan itulah maka topik kali ini kita bicara tentang kenal Tuhan. Dan untuk itu kita sesama saling kenal. Dalam kita punya komunitas ini kita saling kenal. Kita saling mendoakan. Kita saling mengirim ucapan selamat. Dan kita terutama berdoa, saling mendoakan. Itu adalah cara kita kenal sesama dan kenal Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memperkenalkan diri dalam diri Yesus Kristus. Tuhan telah memperkenalkan diri dengan teladan-teladan yang diberikan oleh para orang kudus. Tuhan telah mengusahakan agar kami lebih mengenal Dikau melalui teladan Monsinyur Gabriel Manek. Tuhan, terpujilah Dikau dalam diri orang-orang. Terpujilah Dikau dalam alam semesta. Terpujilah Dikau dalam kami punya hidup. Tuhan, kami berusaha dari hari ke hari semakin kenal Dikau, agar kami dirangkul oleh Dikau selama hidup ini, dan pada saat akhir hidup kami di dunia ini tiba, Dikaulah yang merangkul kami.
Dan kami percaya Bunda Maria melindungi kami. Para orang kudus mendoakan kami. Monsinyur Gabriel Manek, doakan kami. Amin. Selamat para sahabat terkasih. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama mendengarkan renungan yang disampaikan oleh sahabat Bapak Anton Bele kepada kita semua. Mari kita tumbuh dan berkembang mengenal kehadiran Tuhan di dalam hidup kita lewat pribadi, keluarga, dan orang-orang yang kita jumpai di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merenungkan. Sahabat-sahabatku, jangan lupa dukung SMGM Channel dengan like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua orang. Terima kasih banyak. Semangat melayani dengan sepenuh